Nah, nah Menarik. itu orang banyak banget yang nanya, dulu sekolah perhotelan atau sekolah tata boga di mana gitu ya. Kalau untuk latar belakang yang formal seperti itu saya nggak pernah ambil. Jadi saya ini lulusan S1 sastra Jepang di Universitas Indonesia. Oke guys, ini lanjutan dari bincang-bincang kita dengan Mbak Rosi yang part pertama. Sekarang kita melanjut ke part yang kedua. Jangan lupa subscribe dulu, klik tombol subscribe, klik loncengnya agar kalian selalu dapat update-update video-video terbaru berikutnya ya. Iya, betul. Awal-awal mungkin saya masih juga seperti itu yang ilmu kira-kira, kemudian masih coba-coba gitu. Terus baru kenal ilmu baking yang exact kayak gitu waktu saya join di Arkamaya Culinary Education namanya. Itu masih grupnya Ismaya. Jadi kan kalau Ismaya kan punya jalur jaringan restoran tuh gede ya. Nah, dia tuh punya culinary education, ada basic pastry namanya. Jadi saya gabung situ dan ternyata walaupun saya udah jualan selama 5 tahunan gitu. Jadi ternyata banyak hal baru yang saya dapat terutama tentang perbakingan yang bener tuh kayak gimana gitu. Nah, dari situ saya semakin tertata lah ininya cara pikirnya seperti itulah. Ya. Hebat. Terus gimana nih suka dukanya punya usaha di bidang kuliner? Kalau saya itu banyak banget ya suka dukanya. Iya, pasti Chef Viva juga lebih berpengalaman ya, udah lama soalnya ya. Kalau saya kan masih 6 tahun, masih muda lah di bidang sini, apalagi waktu itu masih nyoba-nyoba gitu. Nah, kalau suka dukanya sendiri, pasti yang di awal saya bingung mau memasarkan tuh kemana. Alhamdulillahnya ya saya punya temen baik-baik gitu ya, mau beli dagangan walaupun bentuknya masih ajaib, masih rasanya juga perlu koreksi sana sini, tapi mereka baik gitu, mau beli, terus mau kritik tuh penting banget. Jadi tanya kurang apa gitu. Nah, dan gak cukup sampai di situ, gak cukup dari menerima kritik aja, setiap hari juga harus belajar yang baru-baru gitu. Kemudian up to date, apa sih yang lagi disukain orang saat ini, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau misalnya trennya itu ketinggalan, nanti udah ada yang baru lagi, yang lama ditinggal kayak gitu. Terus kalau suka dukanya sendiri pastinya itu berhubungan sama kekhawatiran gitu ya, kayak itu menurut saya jadi halangan kekhawatiran, aduh gimana ya kalau nggak laku, aduh gimana ya kalau samaan sama teman dagangannya misalnya, pokoknya kekhawatiran itu nggak penting ternyata. Jadi mau dagangannya sama teman, mau dagangan yang nggak laku, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya nggak sekali 2 kali saya bikin roti kemudian hari itu nggak habis, jangan dionggokin di dapur, kasih aja sama ojol, sama tetangga, anak-anak kecil gitu, kasih aja gitu. Jadi itu bakalan pengaruh banget deh sama udah bersyukur aja lah gitu loh. Pokoknya hal-hal yang sebenarnya buat orang tuh kayak masa bikinan dikasih gitu, udah kasih aja gitu lah. Kalau yang lainnya suka dukanya mungkin dulu tuh juga banyak ya, tapi alhamdulillahnya udah diatasin aja. Jadi sekarang bukan menjadi hal yang untuk dipikirkan gitu, udah alhamdulillah aja gitu. Alhamdulillah Mbak. Ini Mbak, sekarang ini kan pandemik situasinya.
Iya. Di Indonesia pun sampai sekarang masih banyak itu. Kayaknya gimana usaha, terus kiat-kiatnya apa yang harus dilakukan. Jadi saya ingat banget waktu hari pertama diumumin kalau di Depok, di Indonesia, terus pertama di Depok itu ada yang kena COVID, jadi resmi ada COVID di sini. Itu hari pertama setelah diumumin itu dagangan sepi banget, sampai ngomong sama asisten, nanti kalau misalnya masih kayak gini besok-besok dirumahin dulu ya, terus nanti kalau ada pesanan baru datang gitu. Ternyata sepinya hari itu aja, 1 hari doang. Sampai detik ini itu semua tiba-tiba malah banyak banget pesanan, sampai lembur-lembur tiap hari. Terus kelas online juga membludak peminatnya karena banyak yang di rumah aja, banyak yang mau menambah ilmu baru. Jadi saya pasang tarif itu nggak mahal-mahal, karena apa? Karena biar orang bisa gabung, bisa apa namanya? Ya saya bisa berbagi gitu, tapi juga istilahnya saya juga dapat pemasukan dari sana gitu. Tapi big no-no banget kalau misalnya memanfaatkannya tuh saya yang sampai jual misalnya sampai mahal gitu kelasnya. Ya nggak akan ada yang ikut karena semua orang tuh lagi susah gitu. Betul. Jadi mindset juga ternyata penting. Jadi jangan mau kalah sama pandemi. Kita misalnya punya produk unggulan apa yang bisa dipromoin di situ. Tapi kalau misalnya udah mentok banget, ya udah istilahnya ikut-ikutan aja yang lagi viral tuh apa. Pasti orang akan nengok gitu loh. Oh dia lagi bikin juga nih yang lagi viral, bikin aja gitu. Jadi jangan takut lah, selalu ada tren baru, selalu ada hal yang menarik tiap harinya, tiap bulannya pasti ada. Sekarang udah mulai mengajar kursus-kursus online begitu ya? Iya, jadi kalau dulu waktu sebelum pandemi kursus online-nya itu jadi saya juga ngajar offline ya, jadi saya nyamperin ke tempat-tempat kursus terus saya ngajar, kalau enggak buka di rumah. Cuman kan sekarang nggak memungkinkan. Nah, kalau dulu sebelum pandemi kelas online-nya itu saya adainnya di Facebook, jadi di grup tertutup gitu. Nah kalau ada diskusi apa bisa lewat Japri. Sebenarnya sampai sekarang masih sama kayak gitu juga. Tapi saya buat sistem baru karena saya tahu banyak orang itu lebih suka pakai WhatsApp aja. Terus katakanlah misalnya ada kursus biayanya 1 juta katakanlah ya, 1 juta terus resepnya itu ada 4. Nah daripada dia ikut 1 juta dapat 4 resep, lebih baik kita jual kursusnya 1 tapi 250.000, itu akan lebih banyak yang tertarik seperti itu. Jadi sekarang saya banyak bikin kelasnya itu satu materi aja, jadi orang lebih fokus belajarnya itu aja. Oh dia sampai bisa, kemudian nanti misalnya berapa bulan sekali ganti yang lain seperti itu. Jadi hanya 1 resep aja dan nggak mahal. Itu harus banget untuk zaman pandemik gini, nggak boleh mahal-mahal, jangan nyusahin orang gitu. Iya. Luar biasa nih Mbak, betul-betul kisah yang inspiratif. Ini Alhamdulillah. Orang-orang yang alhamdulillah ya dengan situasi ini, kita bukan cari keuntungan dan Mbak Rosi bukan cari keuntungan dari situasi, tapi boleh dibilang itu membantu orang-orang juga. Ya niatnya kayak gitu. Iya. Itu makin penuh berkah, lancar terus. Sama-sama. IG-nya Rosi, apa Instagramnya Pak? Itu saya tulis dulu di deskripsi. Ya @medinabex, Instagramnya @medinabex, bisa nanti di situ ada
nomor WhatsApp-nya juga kalau yang perlu. Langsung WhatsApp aja mau tanya-tanya, nanti kita kontak-kontakan lagi. Oke, nanti saya jelasin sebenarnya jadi Terima kasih banyak ya. bisa tambah berkembang, sukses terus ya. Amin. Semoga nanti kedepannya juga bisa kerja sama Chef Ivan, karena menu-menunya di New Zealand pun sangat menggugah selera. Masa lagi dingin-dingin makan sate Padang gitu kan mantep banget ya. Terima kasih banyak Ya. Sama-sama. Semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi Mbak Rosi ini dia domisilinya di Depok, di Jawa Barat, di Indonesia. Semua produk-produknya itu bisa dipesan secara online dan dikirim langsung. Dilihat dari produk-produknya, ini kita lihat produk-produk yang dihasilkan oleh Mbak Rosi. Ini beberapa foto yang Mbak Rosi kirimkan kepada saya. Ini lumayan banyak pilihannya, bentuknya pun cantik-cantik ya, dan yang pasti dia menggunakan bahan baku yang kelas-kelas premium ya, jadi nggak sembarangan ya. Jadi karena dia punya passion, makanya hasil produknya pun meyakinkan ya. Nah begitulah, semoga ini jadi motivasi, inspirasi bagi kalian semua yang ingin punya usaha, yang ingin berkarya. Situasi pandemik seperti sekarang ini janganlah jadi halangan ya buat kalian untuk melakukan sesuatu. Tetaplah berkarya, kreatif, selalu menghasilkan hal-hal yang positif yang berguna bagi orang lain. Termasuk ya video yang saya share ini. Di sini saya pengen share, pengen kasih info-info. Semoga berkenan bagi kawan-kawan semua dan jadi inspirasi juga buat semuanya. Terima kasih udah yang udah nonton. Mohon maaf di kualitas suara pada saat saya berbicara secara virtual dengan Mbak Rosi itu kurang jelas karena mungkin ada masalah dari internet. Tapi yang penting cerita dari Mbak Rosi bisa kalian dengar. Oke? Jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih udah singgah di channel saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.